koperasi hanya boleh meminjamkan kepada anggotanya. Misalkan kita ada dana nih di bank, kan kalau dibiarin kan istilahnya tidur tuh. Alangkah baiknya diputar ke anggota. Kadang-kadang kan karena koperasi itu banyak pihak ya, jadi harus adanya tingkat kesadaran untuk menaati aturan itu. Kembali lagi bersama saya Aditya Ramadan dalam tayangan podcast Radar Banten. Bersama saya ada Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten, Bapak Agus Mintono. Kali ini pembahasan kita terkait penerapan pengimplementasian peraturan tentang perkoperasian. Ada beberapa aturan sebenarnya yang mengatur tentang perkoperasian, mulai dari mekanisme rapat akhir tahun hingga jenis-jenis koperasi itu sendiri. Nah, pengen tahu lebih jauh seperti apa? Kita langsung sapa saja Bapak Agus Mintono. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu segar kalau melihat Pak Agus Mintono ini. Alhamdulillah. Pak, resepnya apa sih, Pak, sebelum kita masuk ke topik? Selalu tersenyum. Selalu tersenyum, Pak, ya. Apalagi kan kayaknya ngurusin koperasi, UKM, ketemu banyak orang gitu kan. Gimana, Pak, merasa enjoy terus gitu tuh, Pak? Ya alhamdulillah, yang penting kita bisa bermanfaat untuk orang banyak. Walaupun kita ibaratnya kecil, tapi kalau kita memberikan manfaat untuk orang lain itu suatu anugerah buat saya seperti itu. Satu lagi mungkin kerjaan tidak dijadikan beban kali, karena lihat Pak Agus ini selalu happy gitu, bawaannya. Enjoy aja. Iya. Padahal sobat podcast Radar Banten, kalau berbicara perkoperasian, beberapa waktu lalu Dinas Koperasi ini baru melaksanakan kegiatan pelatihan implementasi penerapan peraturan perkoperasian. Nah, yang banyak di situ yang mencuat. Satu yang jadi pertanyaan saya tadi sempat kita berbincang di belakang, bahwa seperti apa sih sebenarnya aturan pertanggungjawaban ketika lembaga koperasi ini akhir tahun melaksanakan RAT. Mengacu aturan apa saja, kemudian apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Mungkin lebih ke mekanisme RAT dulu kali, Pak, ya. Sebenarnya seperti apa sih, harus wajib tidak sih, Pak, RAT itu dilakukan oleh sebuah koperasi, Pak? Ya. Terima kasih Bang Adit terkait dengan katakanlah aturan-aturan yang mesti ditaati oleh para pengurus dan anggota koperasi. Mungkin diantaranya yang tadi Bang Adit sampaikan terkait wajib sebuah koperasi itu melaksanakan rapat anggota tahunan minimal 1 tahun sekali, minimal tuh, yaitu di bulan Januari. Atau paling lambat 30 hari, paling lambat 6 bulan setelah tutup buku. Seandainya tutup buku itu tanggal 31 Desember, maka paling lambat akhir bulan Juni itu udah harus mengadakan rapat anggota tahunan. Sedangkan tujuan dari rapat anggota tahunan adalah mengevaluasi kinerja para pengurus, terus juga menetapkan rencana 1 tahun ke depan. Kegiatan-kegiatan apa, apakah usaha-usaha apa yang akan dilakukan oleh pihak koperasi untuk 1 tahun ke depan. Manakala suatu koperasi tidak melaksanakan rapat anggota tahunan, maka otomatis dia tidak bisa mengevaluasi pengurus koperasi dan tidak merencanakan 1 tahun ke depan apa yang akan dilaksanakan. Terutama di bidang kalau itu koperasi produksi, dia akan menghasilkan apa dalam 1 tahun ke depan, bagaimana caranya, bagaimana katakanlah peralatannya gitu, itu harus dibicarakan di katakanlah dipersiapkan di RAT itu. Nah, secara aturan tegas itu, Pak, diatur, Pak, bahwa wajib melaksanakan RAT itu, Pak. Iya, di peraturan sangat jelas. Dan apabila suatu koperasi tidak melaksanakan RAT, maka disebut koperasi itu pasif. Pasif, ya. Iya. Bukan koperasi bodong, bukan, Pak? Bukan, pasif. Karena dia berizin. Itu. Jadi wajib. Jadi melihat koperasi sehat tidaknya diantaranya dia itu harus aktif. Artinya dia melaksanakan
setidak-tidaknya 1 tahun sekali melakukan rapat anggota tahunan. Biasanya di RAT itu termasuk pembagian sisa hasil usaha Pak ya? Betul Pak? Iya, di antaranya besarannya kan juga harus dibicarakan di situ. Jadi kalau tidak ada RAT secara otomatis tidak bisa itu hasil usahanya dibagikan Iya, gitu ya? kan karena kesepakatan anggota. Karena itu anggota atau katakanlah perwakilan dari anggota gitu. Kalau misalnya nggak semua hadir karena berhalangan, bisa dikatakan surat kuasa untuk menghadiri RAT tersebut atas nama yang diwakili itu. Pak, ada berapa jenis koperasi sih Pak sebenarnya Pak? Kan kita taunya nih ya koperasi itu cuma simpan pinjam Iya. aja udah tok gitu. Iya. Ya, terima kasih. Koperasi antara lain terdiri dari jenis-jenis koperasi seperti koperasi serbaguna, koperasi produsen, koperasi konsumen, koperasi produksi, koperasi simpan pinjam. Di antaranya ada 5 itu. Gitu. Jadi ketika itu koperasi produksi tidak bisa melakukan simpan pinjam tuh Pak? Nggak bisa, karena kan di anggaran dasarnya sudah Oh iya, jelas itu apa operasionalnya gitu. Nah, simpan pinjam sendiri apakah khusus untuk anggota atau boleh Pak untuk pihak lain di luar anggota Iya. pinjam lah gitu? Iya, sesuai dengan ketentuan bahwa yang tertera pada Permenkop nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan dari Permenkop nomor 15 tahun 2015 tentang usaha simpan pinjam oleh koperasi, secara tegas dinyatakan bahwa koperasi hanya boleh meminjamkan kepada anggotanya. Jadi meminjamkan di luar anggota itu satu pelanggaran. Itu jadi nggak boleh. Ada sanksinya berarti Pak? Tentu ada sanksinya, sanksi administrasi, teguran, sampai nanti kalau memang dalam tahapan tertentu ada proses kan, nah bisa dicabut izin usaha Apa sih Pak yang dikhawatirkan kalau itu dipinjamkan ke orang di luar anggota koperasi Pak? Kan secara tegas di Undang-Undang Perbankan pihak-pihak yang boleh katakanlah bertransaksi pinjam meminjam uang itu hanya bank. Ya. Itu untuk di luar anggotanya, untuk masyarakat luas lah. Tapi kalau koperasi boleh, tapi hanya untuk kesejahteraan anggotanya. Itu bedanya. Jangan sampai disebut rentenir Pak ya. Khawatir nanti disalahgunakan seperti yang mungkin terjadi di beberapa tempat. Jadi istilahnya mereka mengatasnamakan koperasi, tapi perilakunya tidak sesuai dengan aturan koperasi. Contohnya memberikan pinjaman ke semua orang, ke masyarakat luas, itu yang mana jelas-jelas bukan anggota Pak, koperasi. pernah terjadi kasus kalau tidak salah di era 2000-an koperasi Langit Biru kalau tidak salah. Iya. Nah, sempat mencuat simpan pinjam yang kemudian banyak yang tertipu Pak. Bahkan anggaran uang yang sudah masuk itu dibawa lari oleh pengurus koperasi. Nah, itu sempat terjadi. Nah, ini yang dikhawatirkan mungkin Pak ya. Iya, kalau pada kebetulan saya sendiri kurang memonitor kasus tersebut, tapi kalau seandainya pada saat itu koperasi Langit Biru itu memberikan pinjaman kepada pihak di luar anggota, berarti tentu saja telah menyalahi apalagi dengan ketentuan. bunga-bunga yang misalkan maaf ketika pola peminjamannya semacam bank keliling lah gitu ya Pak, semacam rentenir, itu sangat tidak diperbolehkan. Sangat tidak diperbolehkan karena memang bukan istilahnya bukan kewenangannya meminjamkan di luar anggota kalau koperasi itu. Nah itu. Jadi ya sangat disayangkan gitu ya. Ada pengawas tidak sih Pak dari dinas sendiri Pak? Ya makasih. Dia masing-masing kabupaten kota ada satgas. Ada satgas. Satgas namanya Satgas Pengawasan Investasi. Di situ campuran dari dinas koperasi ada, dari aparat juga ada, dari kepolisian ada gitu kan. Tapi belum ditemukan kasus yang seperti itu di Banten Pak? Sejauh ini saya belum menerima informasi dari staf dan sebagainya. Saya belum pernah dengar. Mungkin itu kalau kejadian di kabupaten kota itu diselesaikan oleh tim satgas kabupaten kota karena kewenangan ya. Kan kebanyakan memang kejadiannya rata-rata di kabupaten kota gitu. Dan kalau seandainya katakanlah koperasi simpan pinjam yang tadi kayak bank keliling itu biasanya dia tidak ada kejelasan kepengurusan koperasinya, biasanya begitu. Kalau jelas terus kalau dia taat aturan nggak akan
Ya kan seperti itu gitu. Terus ketika pelatihan tersebut Pak, penerapan peraturan perkoperasian apa yang disampaikan ke mereka Pak? Lebih secara teknisnya mungkin mengatur RAT atau seperti apa Pak? Iya. Jadi kan banyak sejumlah peraturan yang harus ditaati, itu disosialisasikan di acara tersebut kepada para pengurus koperasi. Khawatir mungkin ada teman-teman dari koperasi belum baca atau apa, jadi saling mengingatkan intinya ke situ. Itu ada narasumber dari Lapenkop, itu lembaga koperasi yang ada di pusat gitu kan, dari Biasanya Jakarta. syaratnya apa sih Pak untuk menjadi seorang anggota koperasi Pak? Ya artinya syarat anggota koperasi sebenarnya mudah. Artinya dia wajib membayar simpanan pokok dan simpanan wajib pokok itu. simpanan wajib ya. Tentunya ya nanti dibuktikan dengan identitas KTP lah itu, seperti itu. Jadi Berarti ditegaskan lagi tidak bisa tuh Pak ya koperasi simpan pinjam dia mengelola unit usaha lain, produksi atau tadi konsumen atau jadi koperasi produsen gitu Pak ya. iya. Sebenarnya nanti kalau dibuat anak perusahaan bisa. Oh, Iya, tinggal di anggaran dasarnya gimana. Itu. Jadi simpan pinjam punya unit usaha lagi gitu. punya usaha kalau dimungkinkan di anggaran dasar bisa itu. Gitu. Jadi kayak atau sebaliknya koperasi yang biasa punya unit simpan pinjam kalau di anggaran dasarnya bunyikan bisa gitu. Jumlah koperasi sendiri di Banten Pak apa Pak? Kalau yang menjadi kewenangan provinsi itu sekitar hampir 500-an. Hampir 500. Nah, iya, yang kewenangan yang Dan lintas. itu aktif. Nah, 500 itu terdapat juga artinya ada yang aktif ada yang pasif. Yang aktif itu batasannya yang selalu melaksanakan katakanlah rapat anggota tahunan setiap tahunnya. Yang pasif itu yang pada 1 tahun berturut-turut dia tidak melaksanakan rapat anggota tahunan gitu. Yang masih menjadi kendala mereka Pak ketika dalam pelatihan itu apa Pak? Ketika disampaikan aturan-aturannya. Iya. Ya intinya ya memang kadang-kadang kan karena koperasi itu banyak pihak ya. Jadi harus adanya tingkat kesadaran untuk menaati aturan itu. Ya terbukti ya masih ada beberapa juga koperasi yang belum sesuai dengan aturan kan gitu. Itu berarti kesadaran itu. Kalau masalah permodalan itu relatif lah karena itu dari anggota untuk anggota tinggal di. Tapi ketimbang yang pasifnya lebih banyak yang aktif ya? Iya kalau di banyak yang Provinsi aktif. Banten ini? Ya alhamdulillah banyak yang aktif gitu. Nah kalau balik lagi ke koperasi simpan pinjam, batasan pinjaman itu ada nggak Pak? Apa mereka mengacu ketersediaan pengelolaan modal yang mereka miliki gitu Pak? Oh iya, sebenarnya batasan pinjaman itu ada dalam anggaran dasar. Kalau dia memang koperasi simpan pinjam itu maksimal berapa. Nah, atau dibuat fleksibel. Sebenarnya itu hanya tergantung bunyinya anggaran dasar. Jadi kalau kan kadang gini, kalau kita kaku, misalkan kita ada dana nih di bank, kan kalau dibiarin kan istilahnya tidur tuh. Alangkah baiknya diputar ke anggota pas butuh kita. Nah kadang-kadang kalau di anggaran dasar ditetapkan misalkan paling besar 20 juta, kalau kita ngasih 30 juta, khawatir nanti macet, pengurus disalahin gitu. Jadi tidak sesuai dengan ketentuan internal gitu lah katakan. Berarti dalam RAT itu bisa juga merubah ADART-nya Pak ya di koperasi itu. Bisa. Misalkan ke depan digantilah dari 20 menjadi 25 juta Bisa. atau 30 juta. Nah, itu gunanya RAT itu. Ya, Pak. itu. Jadi bisa dirubah RAT itu bisa lebih dari setahun 2 kali boleh. Oh, boleh. Tergantung keperluan. Kalau memang diperlukan ini perlu tingkatkan dari 20 jadi 30, kebetulan kas ada uang, nggak masalah. Ya ada kan RAT lagi. Nah kalau koperasi masuk dalam program nasional tidak apa pendataan yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi itu? Masuk. Jadi koperasi dan UMKM gitu. Jadi masuk itu. Oke, siap. Terima kasih. Mudah-mudahan sukses juga nih Pak pendataan yang tengah dilakukan Dinas Koperasi, mensukseskan program Kementerian Koperasi ke depan agar keberadaan koperasi di Provinsi Banten makin
tentunya mereka kan punya unit-unit usaha juga gitu Pak, yang mampu menggerakkan roda perekonomian kita mulai dari terendah sampai dengan perekonomian tingkat provinsi Banten. Amin. Terima kasih Pak atas kehadirannya sudah berbincang di podcast Radar Banten. Lain waktu kita undang tentunya bersama pelaku UKM nih Pak di sini Pak, kita hadirkan. Oke, terima kasih Sobat Podcast Radar Banten. Akhir kebersamaan kita. Saya Aditya Ramadan mohon pamit. Jangan lupa saksikan tayangan ini di channel YouTube Radar Banten Official. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.